Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang material teknik komposit bagian kedua. Kalau pada bagian pertama sebelumnya kita membahas tentang definisi, kemudian jenis-jenis dari komposit, dan kita sudah membahas tentang jenis komposit dari jenis partikel dan serat atau fiber. Maka kita akan lanjut pembahasan dengan jenis komposit dari klasifikasi struktural dan juga beberapa proses pembuatan komposit. Sekedar mengingatkan, kemarin kita membahas definisi tentang komposit. Jadi komposit adalah bagian dari dua atau lebih material, di mana satu menjadi matrik dan satunya menjadi filler atau disperse phase, ya. Jadi keduanya ini saling mengikat, ya. Jadi fungsinya kalau untuk matrik adalah melindungi dari bagian luar atau dari tekanan dari luar yang berhubungan langsung dengan tekanan, sementara filler ini sebagai penguatnya. Oke ya, ini jadi bagian komposit, bagian besarnya adalah matrik, dan bagian penguatnya di sini adalah filler. Klasifikasi, kemarin kita sudah membahas tentang partikel, kemudian fiber, dan sekarang kita menuju ke klasifikasi komposit struktural. Oke, struktural komposit. Komposit struktural dibentuk oleh reinforcement yang memiliki bentuk lembaran-lembaran. Jadi kalau pada komposit yang sebelumnya sebagai misal fiber dan partikel, maka fillernya atau pengisinya ini berupa partikel atau berupa serat, ya. Maka kalau pada struktural ini satu bagian ini sudah menjadi satu bentuk komposit. Jadi sudah terdiri dari filler yang berupa lembaran, ya, biasanya sudah berupa satu lapisan, kemudian juga sudah tergabung nantinya dengan bagian-bagian yang di tengahnya sebagai penguat, ya. Jadi di sini ini satu bagian komposit, ya, digabung dengan komposit yang lain per lembarnya, atau nanti jadinya lapisan demi lapisan. Nah, ini biasanya strukturnya dibagi dua, yaitu yang struktur laminate dan struktur sandwich. Nah, mari kita bahas satu persatu. Oke, laminate adalah gabungan dari dua atau lebih lamina atau lembaran atau lapisan yang membentuk elemen struktur secara integral, menyatu pada komposit. Jadi komposit tersebut adalah satuan atau gabungan dari beberapa elemen struktural yang berupa lapisan-lapisan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi satu produk dari komposit ini terdiri dari lapisan-lapisan struktur komposit. Nah, kemudian dari bentuk fillernya atau dari bentuk kompositnya ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah unidirectional. Nah, di sini adalah directionnya satu arah saja. Jadi seratnya ini ataupun lapisannya ini sama satu arah. Ya. Nah, kemudian lapisan-lapisan ini dijadikan satu menjadi satu produk komposit. Ya. Jadi kekuatannya biasanya kekuatan dari depan dan belakang saja dia bisa lentur, bisa menahan, sementara yang dari kanan dan kiri ini tidak ada penahannya karena hanya satu arah. Berbeda dengan crossplay artinya cross, artinya bersilangan. Jadi bersilangan tegak lurus atau 90 derajat antara lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan selanjutnya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh nih, lapisan pertama 0 derajat atau dari depan belakang, maka yang lapisan kedua ini 90 derajat atau tegak lurus arah alurnya atau arah seratnya, ya, dari kanan ke kiri misalnya. Nah, demikian juga seterusnya, sehingga saling mengikat kuat nih.
Kalau pada unidirectional tadi bisa jadi kekuatannya hanya pada depan dan belakang saja. Kalau ini baik depan, belakang, kanan dan kiri ini bisa menahan regangan ya, karena saling menguatkan antara lapisan pertama dan lapisan berikutnya. Yang ketiga adalah angle play. Kalau tadi tegak lurus, maka kalau di sini ada angle. Jadi lapisan pertama misalnya bersilangan 45 derajat, maka lapisan kedua 45 derajat dengan arah yang berlawanan. Jadi saling bersilangan. Nah, ini yang disebut sebagai angle play. Nanti ini jadikan satu menjadi satu produk komposit. Kemudian multidirectional. Multi berarti arahnya ini lebih banyak directionnya. Jadi misalnya sebagai contoh, untuk yang bagian paling atas atau yang pertama ini 0 derajat atau mendatar. Kemudian yang bagian bawahnya ini tegak lurus terhadap yang pertama. Sementara yang ketiga ini 45 derajat. Sementara yang bawahnya lagi 45 derajat dengan bersilangan dengan atasnya. Jadi saling multiple atau saling berbeda arah antara lapisan satu, lapisan kedua, dan lapisan berikutnya. Nah, kemudian lapisan-lapisan yang berbeda arah ini nanti disatukan menjadi satu produk komposit. Ini tentu lebih kuat ya, karena ikatannya ini ada yang ikatan tegak lurus, ada yang ikatan angle, dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kena tekanan, baik depan, belakang, ke kanan atau ke kiri, dia akan bisa menahan regangan dibanding jenis yang lain. Nah, ini disebut laminate pada komposit struktural. Ada juga yang disebut sebagai sandwich panel. Ya. Apa itu sandwich panel? Nah, ini komposit sandwich tersusun dari 3 lapisan. Jadi flat composite atau metal sheet biasanya ya dari lapisan metal. Nah, ini sebagai kulit permukaan di kedua sisi. Nah, sebagai contoh kita lihat gambarnya. Jadi yang bagian permukaan di sini adalah misalnya dari metal atau dari logam. Ya, kemudian bagian bawahnya ini sama juga dari logam ya, sebagai permukaannya sehingga dia tahan gores misalnya. Kemudian di bagian intinya atau core di bagian tengah di sini biasanya poliuretan ya, PVC, honeycomb atau bentuk sarang lebah, atau misalnya wood atau kayu ya, serbuk kayu di bagian tengahnya. Jadi yang bagian tengah ini berbeda jenisnya dengan bagian yang di permukaan-permukaan. Makanya disebut sandwich. Karena bagian yang dijepit di sini ini berbeda dengan yang di bagian permukaan. Bagian permukaan ini sebagai pelapisnya, bisa metal sheet misalnya, bisa aluminium. Bagian tengahnya ini bisa honeycomb, ya, sarang lebah, misalnya wood atau kayu, serbuk kayu, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai sandwich panel. Tujuannya bobotnya menjadi lebih optimal, artinya ringan, jadi relatif lebih ringan dibanding jenis yang lain, ya. Tetapi dia punya kekakuan dan kekuatan yang tinggi. Kaku dan kuat dia dapat dari bagian tepinya atau bagian permukaannya, karena biasanya dari bagian yang lebih kuat strukturnya, tetapi sekaligus lentur karena di bagian tengahnya atau core-nya ini adalah bagian yang materialnya ini material yang lebih lunak. Sebagai contoh sarang lebah atau honeycomb atau misalnya serbuk kayu. Jadi kita secara keseluruhan bisa mendapatkan satu produk komposit, satu produk misalnya dinding misalnya ya, yang kuat ya, tahan terhadap air misalnya, tetapi dia juga lentur. Jadi kalau dibengkokkan itu masih bisa menahan tegangan. Nah, ini tujuan dari adanya sandwich panel pada komposit struktural. Nah, ini contohnya ya, sandwich panel ya. Jadi bagian pertama adalah face sheet atau biasanya metal sheet di sini. Kemudian di sini nih
perekatnya atau adhesive. Nah, ini yang disebut sebagai honeycomb, sarang lebah, jadi bentuknya kayak sarang lebah ya, berkotak-kotak banyak, biasanya segi 5 ya. Nah, dia di bagian tengah, kemudian dilengketkan dengan perekat, habis itu di atas dilindungi dengan face sheet-nya atau misalnya metal sheet. Nah, kalau dijadikan satu maka akan seperti ini. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Jadi misalnya nih pada sayap pesawat terbang. Jadi sayap pesawat terbang ini nggak terbuat dari logam utuh walaupun di tepinya ya. Nah, ini pesawat terbang ya, sayapnya kita lihat di bagian tepinya ini adalah metal sheet atau pelindungnya. Nah, bagian tengahnya ini adalah honeycomb atau bentuk sarang lebah. Kemudian baru dilapisin lagi di bagian dalamnya oleh metal sheet juga. Nah, sehingga dia bisa lebih kuat. Tetapi sekaligus lentur dan bobotnya menjadi lebih ringan. Nah, sebagai contoh misalnya rangka, nah kita lihat nih. Jadi yang di bagian tepi di sini ini adalah metal sheet-nya, kemudian di tengah sebagai core-nya ini adalah honeycomb, nanti dilapisin lagi di bagian luarnya ini dengan metal sheet lagi. Jadi karena dia bentuknya nggak pejal, jadi nggak rigid, ini tentu bobotnya menjadi ringan tetapi tetap kuat. Nah, inilah contoh penggunaan komposit struktural model sandwich pada pesawat terbang misalnya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas lengkap tentang klasifikasi dari komposit, mulai dari partikel, mulai dari fiber sampai pada komposit struktural, maka sekarang kita membahas beberapa proses fabrikasi komposit. Nah, kita mulai dari yang pertama yang disebut sebagai hand layup process atau open mold. Jadi cetakan terbuka. Ini digunakan untuk membuat fiberglass yang dilapisi polyester polimer, dilapisi plastik. Jadi serat fiber ya, kemudian lapisan bagian luarnya adalah polimer atau plastik. Nah, sebagai contoh nih prosesnya. Pelapis gel atau release film dilapiskan pada cetakan. Nah, ini kita lihat di sini, ini cetakannya sebagai contoh ya ilustrasinya. Nah, di sini disebut sebagai pelapis gel atau release film, jadi dilapisi oleh satu lapisan supaya nanti bisa diangkat dari cetakannya. Kemudian di sini reinforcement-nya atau pengisinya atau fillernya. Baru setelah ditata di bagian tengah, dituangkanlah resin polimer. Ya, ini bentuk cair tentu. Jadi bentuk cair yang masih panas dituangkan pada cetakan ya yang sudah diisi oleh filler terlebih dahulu. Baru kemudian diratakan dan dipadatkan supaya tidak ada udara yang terjebak di dalamnya sini, supaya merata. Baru kemudian dihaluskan tentu saja supaya bentuknya bagus. Nah, kalau sudah kering maka bisa dilepas karena di sini ada pelapisnya, ada release filmnya. Jadi tinggal mengangkat release filmnya maka produk tersebut sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Bentuk 3 dimensinya seperti ini misalnya ya. Jadi ini cetakannya, kemudian ini release filmnya, jadi lapisan supaya nggak lengket ke cetakan. Kemudian ini adalah fiberglass reinforcement-nya, fillernya ya. Baru kemudian dituang oleh resin polimer dengan menggunakan hand roller ya. Jadi di sini diratakan, kemudian dipadatkan, habis itu dihaluskan. Ya, kalau sudah kering baru diangkat release filmnya, maka sudah jadi produk dari komposit. Nah, ini disebut sebagai hand layup proses open mold. Kemudian injection molding proses. Kita kenal injection molding ya, jadi untuk membentuk produk plastik dengan menggunakan cetakan tertutup close mold. Ini biasanya digunakan untuk membuat discontinue fiber komposit, jadi komposit yang seratnya ini discontinue yang tadi putus-putus ya, yang
bentuk, terutama yang bentuk randomly, di mana di sini sama ya prosesnya dengan injection molding, cuman resin polimer tadi sudah dicampur dengan serat fiber. Jadi biasanya ini randomly discontinuous composite jadinya nanti. Ya, jadi sudah dicampur dengan serat fiber, kemudian dicampur dengan resin, masuk ke hoppernya. Nah, nanti dari hopper sama seperti injection molding pada umumnya, ditarik oleh skrunya, rotating screw. Nah, di sini rotating screw ditarik sehingga dari hopper ini masuk ke dalam barel. Nah, ini disebut barel. Kemudian setelah itu baru sambil dipanaskan oleh heater, maka resin polimer atau plastik tadi akan mencair sampai di sini, tambah mencair, kemudian masuk ke yang disebut sebagai nozzle. Nah, setelah sampai ke nozzle, maka diinjeksikan atau disuntikkan ke mold atau cetakan. Nah, kalau sudah beberapa saat mengering atau cetakannya sudah jadi, maka cetakan bisa dilepas sehingga didapatkanlah produk komposit. Jadi produknya hampir sama seperti injection molding produknya, tetapi dia diperkuat oleh discontinue fiber composite. Nah, ini disebut sebagai injection mold process untuk fabrikasi komposit. Kemudian ada juga yang disebut sebagai continuous pultrusion process. Nah, ini kita lihat di sini adalah continuous fiber ya. Kita menggunakan continuous fiber, di mana fiber atau seratnya tadi ditarik oleh roll masuk ke resin polimer yang cair ya. Nah, dari resin polimer ini ditarik lagi menuju ke preforming die atau cetakan bentuk sudah jadi ya. Jadi di sini ini serat fibernya tadi masuk ke polimer, kemudian kalau sudah terlapisi sempurna ditarik lagi menuju preforming die atau cetakan ya. Setelah itu ditarik terus sampai menuju curing die atau pengeringan ya, cure. Jadi pengeringan, setelah dikeringkan didapatkanlah produk dari komposit tersebut yang sudah ditarik keluar oleh roller ya, atau puller di sini. Jadi ditarik sehingga di sini bentuk kompositnya atau bentuk produknya misalnya lembaran memanjang ya. Nah, di sini sudah terbentuk komposit di mana di dalamnya sudah ada filler dari fiber, dari continuous fiber. Nah, ini disebut sebagai continuous pultrusion process. Berikutnya adalah prepack production process. Nah, kita masih menggunakan continuous fiber ya. Dari gulungan fiber ini ditarik masuk ke roller, sementara bagian dari polimer tadi dari bagian atas ya. Di sini tadinya ada release papernya. Nah, kemudian sama-sama ditarik ke roller pengisi, kemudian di sini release papernya diambil ya, baru kemudian dilengketkan dengan seratnya sambil diberi pelapis dari paper atau dari kertas, kemudian baru digulung. Nah, ini biasanya produknya berupa lembaran yang tipis. Jadi lembaran tadi gabungan dari polimer resin dan serat fiber tadi. Digulung roller sambil dipanaskan di sini ya. Disatukan dengan polimer resin tadi, baru kemudian diberi satu lapis lagi untuk paper prepacknya, kemudian baru digulung menjadi produk komposit. Nah, inilah beberapa proses fabrikasi komposit ya. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa sekarang ini produk komposit banyak digunakan karena keunggulan-keunggulan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita
sekarang sudah membahas tentang definisi, kemudian bagian-bagian dari komposit, jenis-jenis komposit, sampai pada proses fabrikasi komposit. Nah, silakan dipelajari juga materi yang sudah dibagikan untuk pendalaman pengertian dari produk komposit. Sekian, terima kasih.